agonis dan antagonis adrenergik. Sekarang kita akan membahas tentang definisi agonis dan antagonis adrenergik, golongan obat, mekanisme kerja golongan obat adrenergik, dan contoh obatnya. Penggolongan obat adrenergik terbagi menjadi dua. Obat adrenergik bekerja secara langsung dan obat adrenergik bekerja secara tidak langsung. Yang pertama, obat adrenergik bekerja secara langsung pada reseptor adrenergik di membran sel efektor. Jadi, efek suatu obat adrenergik dapat diduga bila diketahui reseptor mana yang terutama dipengaruhi oleh obat tersebut. Yang kedua, adrenergik yang bekerja secara tidak langsung menimbulkan efek adrenergik melalui pelepasan Ne yang tidak tersimpan dalam ujung saraf adrenergik. Berikutnya, mekanisme kerja obat adrenergik terbagi menjadi ke dalam 6 bagian. Yang pertama, katekolamin bekerja secara neurotransmitter. Yang kedua, mengikat diri pada reseptor yang berada di luar membran sel. Yang ketiga, mengaktifkan enzim adilimilase. Yang keempat, mengubah ATP menjadi KAM. Yang kelima, peningkatan kadar KAM dalam sel. Yang keenam, menyebabkan bermacam-macam efek adrenergik. Golongan obat adrenergik. Golongan obat adrenergik ada dua, yaitu agonis dan antagonis. Agonis adalah memicu dan antagonis adalah menghambat. Apa sih itu agonis adrenergik? Agonis adrenergik adalah golongan obat-obatan yang berikatan dengan dan merangsang reseptor adrenergik dalam sistem saraf simpatis. Dampaknya dapat meningkatkan detak jantung, meningkatkan tekanan darah, dan melebarkan saluran udara. Adrenergik agonis berinteraksi dengan perubahan tertentu pada adrenoseptor alfa dan beta. Mekanisme kerjanya. Agonis adrenergik ada dua, yaitu langsung dan tidak langsung. Yang langsung terbagi menjadi dua, ada yang selektif dan non-selektif. Contoh dari selektif yaitu alfa 1 penileprin, alfa 2 klonidin, beta 1 dobutamin, dan beta 2 torbutalin. Nah, sedangkan yang non-selektif contohnya yaitu alfa 1 alfa 2 oksimetazolin, beta 1 beta 2 isoproteronil, dan alfa 1 alfa 2 beta 1 beta 2 epineprin, alfa 1 alfa 2 beta 1 norepineprin. Contoh obat dari agonis adrenergik yaitu penileprin dan epinefrin. Apa itu antagonis adrenergik? Antagonis adrenergik adalah obat yang bekerja dengan menghambat perangsangan adrenergik. Penghambat adrenergik atau adrenolitik ialah golongan obat yang menghambat perangsangan adrenergik. Berdasarkan tempat kerjanya, golongan obat ini dibagi atas antagonis adrenoseptor dan penghambat saraf adrenergik. Mekanisme kerja dari obat antagonis adrenergik terbagi menjadi dua, ada antagonis alfa dan antagonis beta. Untuk antagonis alfa terbagi menjadi 3 golongan obat, ada alfa 1 selektif, non-selektif, dan alfa 2 selektif. Untuk alfa 1 selektif, contoh obatnya ada prasosin, terasosin, doxasosin, alfusosin, tamsulosin, indoramin, urapidil, dan bunasosin. Untuk non-selektif, contoh obatnya ada penoxibenzenamin dan pentolamin. Untuk alfa 2 selektif, contoh obatnya yohimbin. Untuk antagonis beta terbagi menjadi 4 golongan obat. Ada non-selektif 1, beta 1 selektif, beta 2 selektif, dan non-selektif 2. Untuk non-selektif 1, contoh obatnya ada nadodol, penbutolol, indolol, propanolol, timolol, sotalol, levubonolol, metipranolol. Untuk beta 1 selektif, contoh obatnya ada acebutolol, atenolol,
bisoprolol, esmolol, dan metoprolol. Untuk beta 2 selektif, contoh obatnya ada betaxolol, celiprolol, dan nebivolol. Untuk non selektif 2, contoh obatnya ada kartelol, carvedilol, busindodol, dan labetalol. Nah, ini adalah contoh obat antagonis adrenergik, yaitu fentolamin. Jadi itulah tadi materi yang kami bawakan. Jangan lupa like, komen,